Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Aswaja Nesia TV dalam program podcast Ramadan atau yang kita sebut dengan Pora. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Hamidullah Hita. Selamat malam Pak. Malam. Ini kita sudah buka puasa dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Jadi sahabat-sahabat semuanya, saya akan memulai dengan suatu istilah atau cerita bahwasanya dunia ini, kita hidup di dunia ini adalah sementara dan dunia pasti akan hancur, termasuk negara-negara dan lain sebagainya besok pada hari kiamat. Nah, kira-kira tanda-tanda dari hancurnya suatu bangsa atau suatu negara atau bahkan dunia itu apa saja, dan apakah itu sudah ada tanda-tanda tersebut sudah ada di masa sekarang atau belum? Nah, kali ini Pak Hita, kami mohon untuk menjawab kaitannya dengan pertanyaan ini Pak. Ya, segala sesuatu itu fana ya, kecuali Tuhan itu sendiri ya, memang dia langgeng bahasanya ya. Nah, kalau ditanya tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, kita harus merujuk dari beberapa terminologi di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa terminologi Arab yang memang menjelaskan sebuah kondisi yang rusak gitu ya, atau ya keraps ya, rusak gitulah. Yang pertama jahil atau jahiliyah. Ini pernah disampaikan salah satu budayawan, khususnya MH ya, Cak Nun. Sebenarnya jahil ini ada yang menafsir sebuah kejadian atau kondisi kerusakannya itu pada kasus akal, intelektual. Maka seperti contoh zaman dahulu jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu kan sangat jauh dengan istilahnya dengan intelektualisme lah gampangannya. Mereka menyembah Uzza, Lata, Hubal yang itu dibuat sendiri, bahkan dari roti yang dibuat sendiri disembah, nanti ketika lapar dimakan lagi. Jadi Tuhannya ini kan Tuhan dimakan, nggak masuk akal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gampangannya kaum Arab primitif zaman jahiliyah itu salah satu tradisinya ya tidak rela ketika anaknya perempuan, maka tradisinya adalah membunuh atau mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena dianggap tidak bisa perang, tidak bisa bertahan hidup, atau sebagai kutukan Tuhan, atau bahkan hina bagi keluarganya. Tapi saya juga mikir, loh kan dia lahir juga dari perempuan, terus ini gimana kan? Ini nggak masuk common sense ya, nggak masuk akal sehat. Emang jahiliyah ya. Itu kasus pertama adalah kerusakan akal atau jahiliyah atau jahil ya. Yang kedua meningkat yaitu fasad ya, fasadun ya, kerusakan pada aspek moralitas atau tindakan. Nah, tentunya ini sudah masuk kepada, kalau tadi kan lebih ke cara berpikir ya, cara berpikir, cara bernalar, intelektual. Ini sudah masuk ke aspek tindakan ataupun kaburnya ini ya, sebuah tata nilai, sistem nilai yang sudah kacau gitu loh. Kita tidak mengenal, kalau kita gampangannya gini, kalau orang sudah level fasad itu pasti membunuh keluarganya, memperkosa anaknya atau memperkosa adiknya. Nah, ini salah satu tindakan yang sudah masuk ke kategori fasad. Makanya kalau kita merujuk salah satu kitabnya Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Zarnuji, itu ada satu bait ya yang saya ingat, ada istilah ini, fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi kerusakan yang dilakukan orang alim itu lebih parah daripada yang dilakukan oleh orang bodoh dan tidak mengetahui. Nah, wa akbaru minhu jahilun. Nah, itu kan sebenarnya juga ada kata jahil juga di situ ya. Ada. Nah, ini salah satu bukti bahwa fasad itu ya banyak orang pinter tapi dia melakukan kejahatan yang itu justru lebih berbahaya daripada orang bodoh yang melakukan. Nah, ini yang kedua adalah fasad ya. Tapi apakah itu sudah terjadi Pak kalau yang ya, kita bisa menganalisis lah dengan kondisi yang hari kalau ini. Sistem moral itu
ada indikatornya enggak? Maksudnya di Ya, suatu ya jelas pasti ada lah. di suatu daerah itu bisa beda. Dan ada hukum itu, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tidak mungkin kita lewat di depan orang tua itu tanpa nyuwun sewu amit kalau orang Jawa, atau permisi, itu sistem nilai gitu. Kalau kita hari ini kok lewat di depan orang tua yang apalagi orangnya pada duduk, kita kok enggak nyuwun sewu amit, apalagi naik motor blayir-blayiran, nah itu sudah tanda-tanda berarti. Gampangannya gitu. Itu kan sistem nilai yang tidak tertulis itu. Ya. Kemudian yang level ketiga ini agak lebih kacau ya. Setelah jahiliyah, jahil, fasad, yang ketiga zulumat. Zulumat ini dari kata zulum ya, artinya kegelapan. Lawannya adalah nur atau cahaya, terang gitu ya. Jadi minaz zulumati ila nur gitu loh, ada ayat gitu ya. Nah, zulumat ini sebenarnya kasusnya sudah kompleks ya. Ada fasad, ada jahil. Jadi sudah ya kayak Indonesia mungkin bisa zulumat ya atau belum lah ya, insya Allah juga belum lah. Jadi zulumat ini sudah kerusakan yang sangat kompleks ya. Ini contoh apa Pak? Contohnya Pak? Ya kaburnya sistem nilai, kerusakan, nah, pokoknya macam-macam lah. Karena zulumat ini kan sudah melampaui jahil dan fasad, sudah melampaui keduanya, sudah melebihi kerusakan di bidang intelektual akal, sudah melebihi kerusakan pada moral. Nah, yang level 4 ini yang seharusnya kita hindari, yaitu kiamat. Nah, atau di Al-Quran ada Yaumuddin ya, hari pembalasan atau hari kiamat. Dan inilah puncak dari kehancuran dunia sebenarnya. Tidak hanya jahil, tidak hanya fasad, tidak hanya zulumat, tetapi kiamat. Nah, kiamat ini kalau beberapa penafsir ataupun ilmuwan Islam kan ada yang menyebut kiamat kubro dan sugro. Nah, kita bisa mendeteksi kira-kira Indonesia dengan ya, kalau kita mengingat lagunya Ebit GAD, itu kira-kira kondisi hari ini kita itu kiamat sugro atau kubro. Jadi inilah empat terminologi kehancuran dunia atau suatu bangsa. Nah, tetapi ini menarik, ada pendapat yang dari tokoh barat lebih rinci sebenarnya, yaitu Thomas Likona. Ini saya tidak hafal soalnya. Dari Thomas Likona itu pernah menulis tentang 10 tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Yang pertama ini, peningkatan perilaku kekerasan dan merusak di kalangan remaja dan pelajar. Tawuran, demonstrasi yang pukul-pukulan. Nah, ini kan menurut Thomas Likona tanda pertama kehancuran suatu bangsa. Kita bisa lihat dari ini. Kira-kira kondisi pelajar remaja ini seperti itu enggak? Kalau sudah seperti itu berarti menurut Thomas Likona ya tanda-tanda gitu ya. Yang kedua adalah penggunaan kata atau bahasa yang cenderung memburuk ya, ejekan, makian, bahasa yang kacau. Saya kira hari ini dengan konstruksi bahasa melalui media massa, TikTok, Twitter, Instagram, video, bahkan ada cyberbullying, ada ujaran kebencian, ya hate speech ya. Ini saya kira sudah menjadi tanda-tanda ya. Artinya kita itu sekarang tidak ada lagi kesantunan berbahasa ya, politeness language ya. Ini kan saya kira Indonesia sudah ke sana menurut Mas Likona ya. Yang kedua ini. Yang ketiga adalah pengaruh teman jauh lebih kuat daripada orang tua dan guru. Peer group aslinya ini. Artinya pengaruh kelompok geng itu lebih mendominasi perilaku orang tua, perilaku remaja atau orang daripada orang tua dan gurunya. Ini apakah juga termasuk penggunaan misalnya ya hampir semuanya ya. Apalagi sekarang kan tidak bisa kita mengacu dengan teman jauh, ini kan bisa lewat teman virtual cyber. Kita hari ini bisa mendapatkan informasi apa saja, learning result kita, sumber belajar kita dari mana saja. Kalau pengetahuannya baik sih nggak masalah ya, tapi kalau buruk kan juga akan mengarahkan kita itu ke kerusakan gitu ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah meningkatnya perilaku penyalahgunaan seks, obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Wah, ini sudah jelas ya, adanya kumpul kebo, seks bebas, kemudian narkoba, nafsa dan seterusnya. Ini saya kira sudah mafhum lah ya di masyarakat kita ya. Kemudian yang kelima, merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Hari ini siapa yang tidak mementingkan diri sendiri? Saya tanya.
Hari ini siapa yang tidak egois? Keluarga kita saja ketika sudah main HP, kita panggil aja nggak dengar ya. Ini kan salah satu bukti tanda-tanda meningkatnya egoisme sektoral, egoisme individu. Kemudian yang keenam, menurunnya rasa bangga, cinta tanah air dan patriotisme atau cinta bangsa. Nah, ini sulit. Nah, ini kita hari ini sudah banyak para kelompok-kelompok tertentu yang mulai menggerus spirit nasionalisme kita, membenturkan antara agama dengan budaya, membenturkan agama dengan kearifan lokal, dan mereka cenderung lebih ke radikal. Nah, ini saya kira menggerus bahwa kita itu tidak hanya beragama tapi juga berbangsa dan bernegara. Dan saya kira ini sudah menyakiti para pendiri bangsa kita ya, kalau kita melupakan jasa mereka dengan melestarikan dan meneruskan perjuangannya di era kemerdekaan ini. Saya kira sudah jelas ya indikator ini ya. Ketujuh adalah rendahnya rasa hormat pada orang lain, terutama orang tua dan guru. Seperti tadi, naik motor blayer-blayeran. Enggak, kalau dilihat saja misalnya kenakalan remaja SMP, SMA waktu dulu sama sekarang kan sudah beda juga. Ya, saya kira ini ya sudah eksplisit lah ya, tidak perlu dijelaskan secara detail ya. Kemudian yang ke-9 adalah ke-8 dulu, meningkatnya perilaku merusak kepentingan publik. Kita lihatlah beberapa demo itu yang dirusak apa saja. Terminal dirusak, halte dirusak, jalan dirusak. Pokoknya rusak. Ini kan tidak substansi yang tanda-tanda yang sudah eksplisit juga ya. Ke-9 adalah ketidakjujuran terjadi di mana-mana. Nah, ini saya kira ayatul munafik ya. Idza ada sakadzaba, ketika berbicara bohong, tidak jujur. Dan saya kira ini sudah menjangkiti kita bahwa kejujuran itu sangat mahal ya. Bahkan ada pesan di internal Islam itu kan kulil haqqo walau kana muron. Katakanlah yang pahit meskipun katakan yang jujur meskipun itu pahit, kebalik ya. Ini saya kira harus dimulai dari diri kita sendiri lah. Yang terakhir adalah berkembangnya rasa saling curiga, membenci, memusuhi di antara sesama warga negara dan kekerasan atas nama SARA. Nah, ini apakah ini sudah tidak terjadi atau belum terjadi di Indonesia ya? Artinya kita itu sesama teman saja curiganya sekali, suudon bahkan ainudon. Nah, ini kan sudah menjadi tanda-tanda yang eksplisit juga, apalagi kita dibenturkan dengan sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan. Hari ini saya kira sudah mengatasnamakan hal-hal yang sensitif itu. Kita berbeda tarawih saja, witir tidak witir, sudah kunut tidak kunut aja ada dibenturkan gitu loh. Nah, ini saya kira ada sentimen di antara. Iya, 10 tanda kehancuran bangsa menurut Thomas Lekona ini saya kira sudah terjadi ya. Ya, saya tidak mengklaim sudah terjadi ya, tapi pemirsa sendiri mungkin bisa meratapinya lah ya, atau introspeksi lah ya. Saya kira semoga saja, meskipun sudah ada indikator atau tanda-tanda kehancuran bangsa yang itu kita kutip dari terminologi Al-Quran dan juga dari teori Barat menurut Thomas Lekona. Tentunya kita tidak berharap itu terjadi ya. Tapi kita ini menjadi kewaspadaan zaman, kita bisa, karena kita tidak tahu besok terjadi kiamat atau tidak, itu kita nggak tahu. Semua kita kembalikan kepada Tuhan, dan apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya kalau kita merujuk di Al-Quran juga ya, dhuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di laut dan bumi itu ya tidak lain adalah kerusakan dari manusia. Nah, tentunya harapannya ini kita hentikan secepatnya, karena mau tidak mau kiamat atau tidak itu ya manusia sendiri yang menentukan. Jadi Tuhan itu kan sebenarnya sudah memberikan pilihan kepada kita bahwa masyarakat hancur atau tidak ya monggo, karena kita sendiri yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha gitu ya kira-kira. Berarti inti dari pembicaraan ini bahwasanya kita ya berusaha untuk muhasabah diri lah, tentunya di momentum Ramadan ini menjadi momentum yang sangat strategis, pas bagaimana kita tidak usah menyalahkan orang lain lah, minimal kita yang paling penting itu menyalahkan diri sendiri, itu lebih sportif ya. Karena prinsip saya kan baiknya gini, saya itu orang jahat, saya itu orang tidak baik, maka pekerjaan saya tidak ada kecuali berbuat kebaikan untuk tidak jahat.
Mending saya gitu daripada saya mengaku baik tapi saya jahat. Munafik ya? Itu juga ya gitulah kira-kira ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Ibta atas penjelasannya. Oke, sahabat dan penggemar Aswad Sanesia TV, semoga di bulan Ramadan ini benar-benar menjadikan momentum kita untuk muhasabah dan terus introspeksi. Jangan cepat apa istilahnya, kita tidak boleh putus asa dan kita tidak boleh juga untuk terlalu kepedean dengan amal kita maupun perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Kita tetap harus muhasabah dan introspeksi itu tadi. Oke, terima kasih atas menonton video ini ya. Semoga kita diberikan keberkahan dan keselamatan dan kesehatan untuk menjalani Ramadan ini sampai nanti di akhir Ramadan. Terima kasih, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.